Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Pol TV dimanapun kamu berada. Akhirnya Halo Palembang hadir lagi di akhir pekannya. Kita sama-sama ngawani pemirsa Pol TV dan juga bakal ada narasumber ya yang pastinya bakal mengupdate edukasi kita. Ya, masih dengan Cik Rudi dan juga Cik Namira. Pagi ini kita bakal membahas mengenai salah satu brand handmade yang memang ini sudah cukup jauh sampai ke Cina di bawah waktu itu. Wah, jauh ya. Dan juga kita masih menyapa seluruh pemirsa Pol TV dimanapun berada. Mungkin yang pagi ini lagi olahraga sambil strafaan, atau yang masih kucek-kucek mato, tarik selimut lagi. Tarik selimut lagi ya, karena memang atau yang memang lagi di pasar. Iya, bener nih ya. Dan dimanapun pemirsa Pol TV kita bakal ngawani ya beraktivitas di pagi ini. Benernya nih kita jadi bisa memanfaatkan weekend ini seproduktif mungkin. Ya, benar. Cik Namira dengan Cik Ruli pagi ini kita langsung siaran. Langsung update, menginformasikan update edukasi kita ya. Tentunya kita tidak berdua saja, Namira. Pagi ini kita bersama kedua narasumber kita. Kita akan menyapa kepada Ibu Gita Rizka Pratiwi dan juga Ibu Berlina. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Iya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Bu ya. Tentunya semangat ya, Bu. Pagi ini. Kedua narasumber kita ini merupakan ketua dan juga sekretaris dari Sriwijaya Sewing Center. Crafter. Oh, Crafter. Wah, jadi ini merupakan sebuah komunitas, Bu ya. Komunitas crafter. Komunitas yang memang bergerak di bidang kerajinan menjahit. Kerajinan menjahit. Nah, Cik Namira hobi jahit? Kalau Namira dulu, Ibu ya, kalau jujur sekolah belajar menjahit ya. Jadi memang ada kelas menjahit ya, Bu ya. Banyak nih memang untuk teknik-tekniknya ya, Bu ya. Nah, tapi sebelum kita tahu lebih dalam lagi, sebenarnya apa sih, Bu, ini suatu komunitas dan juga mungkin didirikannya dari tahun kapan? Ya, kami ini kan komunitas Sriwijaya Sewing Crafter itu khusus berbasis hobi. Hobi kita sama-sama menjahit dan lebih khusus menjahit kerajinan dari kain. Jadi yang kita angkat di sini lebih ke kain khas Sumatera Selatan. Nah, karena ibu-ibu ini minatnya lebih ke membuat tas dan turunannya, jadi kami setiap bulan mempelajari bergantian itu. Bikin tas, dompet, dan macam-macam. Ada juga home living. Oh, jadi mungkin fokusnya lebih kepada agak sedikit fokus ke tas ya, Bu ya? Karena mungkin wanita lebih suka tas kali ya. Benar. Sebulan ganti-ganti gitu. Karena kalau wanita ini ngeliat yang lucu dikit, yang unik dikit ya, Bu ya. Apalagi kalau memang produksinya dikit, tidak banyak, ada pasaran, itu pasti minatnya bakal lebih tinggi lagi. Betul. Nah, untuk Sriwijaya Sewing Crafter ini sendiri, Bu, apakah memang kita punya satu home production atau memang kita sekedar bukan sekedar, lebih kepada komunitas yang memang pindah-pindah kemana aja? Iya, kita komunitas ini ada 62 anggota. Tidak semua menjalankan bisnis. Ada sekitar hampir 20 itu ya menjadi bisnis. Jadi kita masing-masing ada ininya, masing-masing punya brandnya masing-masing. Jadi home productionnya ya di rumah masing-masing. Tapi kalau memang ada kerjaan yang proyeknya besar, nanti kita bisa kerjakan bersama-sama. Berarti gitu. Lebih kepada komunitas yang memang kembali anggotanya itu punya brand masing-masing. Punya brand masing-masing. Ya, Bu ya, bukan komunitas yang memang punya tersendiri komunitas tersebut ya. Bukan brand komunitas, kita punya masing-masing. Punya brand masing-masing. Jadi memang lebih kepada edukasi ya. Wadah juga, Bu. Hanya wadah, kita hanya wadah membimbing mereka mulai dari cara membuat tas, terus nanti urusan legalisasinya gitu, kita kan kerjasama dengan dinas juga. Jadi lebih kepada membantu ya, Bu ya. Membantu saja. Jadi wadah, jadi sekaligus membantu mungkin dalam kepengurusan segala macam ya, Bu ya, untuk usaha ya. Ibu Berlina, kalau untuk dari komunitas Sewing Crafter ini Dewe, kemarin terbentuknya sudah dari tahun berapa, Ibu? 2016. Oh, 2016. Itu sudah cukup lama ya, sampai 2023 nih komunitasnya di 7 tahun ya, Bu ya. Kalau dari awal minatnya seperti apa, Bu? Di tahun 2016, apakah memang sudah sebanyak sekarang atau meningkat, Bu, peminat dari mungkin warga-warga sekitar yang pengen ikut di Sewing Crafter komunitas ini? Iya sih, memang karena kita kan pembukaannya itu kita buka tuh setiap Agustus sampai Oktober. Jadi kadang tuh dari Januari ya nggak bisa, jadi harus nunggu Agustus baru bisa buka gitu kan, untuk menertibkan administrasinya juga dari kitanya gitu. Jadi memang ada waktu-waktu tertentu yang sudah kita plotkan, Bu ya, seperti kita planning jadi ya. Nggak setiap
bulan kita bisa masuk. masuk anggota, jadi lebih ke seleksi juga karena yang pasti kita harus bisa menjahit dan punya mesin jahit karena jahitnya pakai mesin. Jadi bukan dari orang-orang yang pengen dari nol belajar, bukan? Enggak. Bukan Bu ya? Enggak. Awal mula terbentuknya dari komunitas Iya, ini? kita Idenya dari mana? ini sebenarnya komunitas di Facebook, Mas. Oke. Namanya Craftalova Indonesia. Nah, kebetulan saat itu 2015-an belum ada untuk regional Sumatera Selatan. Nah, kemudian kami ada sekitar untuk perintisnya itu sekitar 6-7 orang mendirikan Sriwijaya Sewing Crafter ini. Itu bikinlah Sriwijaya Sewing Crafter khusus di Palembang, tapi membernya ada juga yang di Prabu Muli, di Lubuk Linggau, Sumatera ada Selatan sama lah ya. Jadi dari awalnya 7 orang tuh sampai sekarang kita ada 62, berkembang terus. Itu ada berarti udah 7 tahun ya. Iya. Itu mulai inilah banyak ibu-ibu dari mulut ke mulut ininya informasinya ya. Ya, peran media sosial juga Sangat Iya, berpengaruh teman. Iya. dari Facebook itu pertama kita dari Facebook. Bu Berli, kalau dari keanggotaan sendiri Bu, lebih dominan apakah memang anak-anak muda yang kisaran 20-30 tahun atau memang lebih kepada kaum-kaum ibu-ibu yang sudah mulai untuk di usia produktif? kalau generasi milenial kita baru satu ya yang kebetulan alhamdulillahnya dia mau gabung dengan ibu-ibu istilahnya. Ya dia kemarin aja waktu minggu kemarin dia ikut kopdar pertama kali dia. Jadi ngelihat ibu-ibu bikin pola, dia antusias sekali gitu. Jadi kita semangat juga ngelihatnya. Kalau dari Bu Berli sendiri, memang sebuah hobi atau memang ini merupakan sebagai ajang untuk kita kumpul bareng, kita sharing Iya, knowledge? awalnya memang hobi sih menjahit ya. Berhubung saya bukan asli Palembang ya, jadi saya mencari gimana caranya biar saya keluarnya dari rumah gitu, dari orang gitu, dari ketemu orang-orang gitu. Ketemu komunitas menjahit ini. Iya. Oh iya. Banyaknya memang ibu-ibu yang waktu itu rata-rata masih usia 30-an awal, anak masih kecil, terus kan mereka butuh me time, butuh menyalurkan hobi mereka, sehingga banyak yang bergabung. Nah, kan lama-lama jadi anaknya udah gede, udah bisa ditinggal, tapi ada penerusnya lagi, anaknya nih mau ikut boleh gitu. Oh gitu. Nah kalau untuk yang satu milenial tadi yang sudah ikut di komunitas itu memang anak dari yang rajin juga ini. Ya, jadi emang hobi yang turun-menurun ya. Iya. Tapi ini hal yang menarik juga Cek Maruli dan Ibu ya. Jadi sebagai milenial ini memandang hobi untuk menjahit itu ya bukan zaman dulu lagi. Sebenarnya ini melatih juga ketekunan ya Bu ya, penelitian, karena memang sulit juga Bu. Nah, waktu itu belajar jahit memang harus teliti gitu ya. Nah, mungkin dari pandangan Ibu Dewe sebagai milenial ini penting nggak Bu untuk ada mungkin hobi atau bisa mungkin minat untuk menjahit ini? Dari Ibu Dewe tuh ada manfaat yang Ibu rasai tidak? Karena kan Ibu kan sudah ada hobinya nih selama dalam menjahit ini. Nah, ada hal baik yang Ibu dapat atau mungkin bisa berimpact dari ekonomi dan lainnya? Perlu banget. Perlu ya. Justru anak muda sekarang itu harus punya skill, soft skill. Betul. Itu tuh jadi modal supaya kita nggak hanya ngomong kerja kantoran. Kita harus bisa berwirausaha entrepreneur sekarang ya. Jadi dari kita menciptakan lapangan kerja sendiri gitu loh. Benar-benar. Mandiri. Itu anak muda sekarang kayaknya harus bisa lebih ngembangin ya, karena eranya sudah berubah dan kita juga banyak belajar ini Mas, digitalisasi. Jadi ibu-ibu ini supaya melek digital, kita bisa berjualan dari rumah, nggak hanya di kantoran gitu ya. Alhamdulillah ini bisa jadi satu pemasukan sampingan yang mungkin lebih dari yang utamanya gitu. Iya. Lumayan Bu ya. Jadi dari hobi menyalurkan jadi karya seni dan memiliki ekonomi ya. Iya. Kalau udah running itu
insya Allah dalam sebulan bisa 2 digit. Iya, karena Wah, konsep penjualan 2 sekarang digit. ya, Iya. Jadi konsepnya tuh udah nggak lagi jualan keliling Namira. Iya, Atau benar. nggak lagi harus punya toko. Dari rumah aja. Siapapun bisa jualan dengan digital, Iya. media, Ya. kemudian dimanfaatkan ya Bu ya. Karena ini udah era 4.0, ibu-ibu 4.0, juga benar. sudah update ternyata. Iya, milenial juga harus lebih itu punya Benernya, skill. jadi juga sebagai milenial ya Bu ya, terutama ini bukan jadi sebagai penonton, Betul. pengikut B, tapi jadi leader ya, Iya. kata Iya. Ibu Gita tadi, bisa jadi kreatornya lah Benar. untuk melapangan pekerjaan dan juga mungkin menginspirasi orang lain ya Iya. Bu ya. Nah tadi yang Ibu sounding juga sedikit Ibu Gita dan Ibu Berlina, kalau untuk dari dulu kan menjahit memang manual ya Bu ya, Iya. homemade. Nah berarti sekarang di komunitas sudah pakai mesin ya Bu, atau Iya, gimana? semuanya pakai mesin. Semuanya pakai mesin, jadi lebih dipermudah Bu ya seperti Iya, itu. karena kita kan jahit tas ini nggak mungkin pakai tangan. Udah kalau yang tas, apalagi tas kita udah mesinnya mesin industri, jadi mesin oke. besar. Mesin Sebenarnya pabrikan kalau ya. untuk latihan rame-rame kita bawa tas, yang portable. Oh yang portable ya Bu ya. Nah Kak Bu Berlina, kalau untuk mesin itu dewe, apakah dari komunitas memang menyediakan? Karena kan ini sebagai wadah ya, atau bagaimana Bu untuk mesinnya itu Bu? Enggak, kalau mesin ini ya kita usaha sendiri Bawa ya. masing-masing. Kalau misalnya mau kopdar, kalau misalnya dia mau jahit di tempat ya harus bawa mesin. Mesin. Kan sekarang mesin yang hitam juga kan sudah ada yang bisa diangkat-angkat, Oh, Bisa oke. jahit dilepasin lama. dari wadahnya itu. Jadi Bawa masing-masing mas. Bawa masing-masing ya. Jadi Masing-masing memang ya. Harus punya sekedar modal. ajang kita kumpul, kita Iya. saling sharing gitu ya Bu ya berarti. Daripada komunitasnya. nganggur, Daripada kan? nganggur di rumah Bu ya. Iya. keluar bawa balik Oh ternyata tas. dapat ide Iya. baru, dapat bawa tas balik, gitu kan. Iya. Bisa dijual. Iya banget. Akhirnya cuan. Cuan. Lagi cuan. Ngumpul-ngumpul cuan ya, bukan kita ngabisi cuan, menghasilkan ya. Oke, Iya. mungkin salah satu ide kreatif tuh muncul pasti dari salah satu inspirasi Bu ya. Iya. Mungkin yang menginspirasi Ibu bisa akhirnya memutuskan untuk oke kita bikin komunitas kita atau mungkin ada brand salah satu brand yang memang akhirnya menginspirasi. Kalau saya sendiri gitu ya. Dari Kalau Bu saya pribadi, Gita. mungkin juga karena latar belakang saya dari sekolah desain ya. Jadi memang senang menggambar dan ngedesain khusus fashion, tapi bukan baju. Saya memang pentas. Terus karena kita juga ngumpul di komunitas yang Craftalova itu, mereka memang lebih banyak ke bikin tas ya, karena unik gitu loh. Kita bisa bikin sendiri sesuai ini sesuai kreasi sendiri. kita sendiri, nggak sama yang lain. Terus punya kepuasan sendiri mas kalau sudah jadi satu. Terus ada diapresiasi itu seneng. Apalagi kalau laku. Apalagi kalau lagu. Ternyata sama ibu-ibu gitu juga, setelah J1 berhasil diapresiasi, terus ada yang menghargai, itu tuh kepuasannya beda. Oh gitu. Kalau dari Ibu Berliana Bu, dari Ibu Berlina? Sama sih. Apa ya? Berawal dari hobi memang Bu ya. Iya. Awal mula menjahit, jahit nama anak Bu di seragam? Bukan. Nggak bisa sih kalau luar Dia jahit baju. Kalau saya memang awalnya memang jahit baju. Oh jahit baju. Iya. Wah. Kalau bikin tas ini apa ya? Gimana caranya kain tuh jangan sampai tersisa gitu. Oh, oke. Iya. Iya. Sampai remahan-remahan kain obras pun disimpan. Kita bikin lab Bu ya. bisa bikin lap, bikin keset gitu. Oh. Iya bisa. Kalau Makanya ternyata kalau mungkin. the real penjahit itu kayak gitu. Iya, Sih, benar. itu memang Zero penjahit yang sudah waste. menjiwai ya. Iya benar. Jadi dari yang barang yang mungkin menurut kita ya, kita kan orang Kepake. awam ya, cewek mungkin nggak kepake lah. Ternyata Kita menurut ibunya bisa dimanfaatkan. Bisa ya. dimanfaatkan. Iya. Ya. Kalau hal itu berarti memang muncul dari keinginan ya. Iya. Bu? Memang ada hobi itu Passionnya memang sendiri. passionnya, Passion. benar. Iya. Passion Kalau dari ya. keluarga Bu, support suami, support dong orang dua digit. Iya. Memang support ya Bu ya dari Iya, suami, dari alhamdulillah. anak-anak gitu ya. Dan Oke. tentunya masih banyak ya Ibu Berlina dan juga Bu Gita, kita bakal mengulik-ngulik nih tentang menjahit untuk dari Sriwijaya Sewing Crafter ini. Tapi usai jeda berikut ya pemirsa, kita Baik. bakal balik lagi di Halo, Halo Palembang.
Ya, terima kasih pemirsa Pal TV, Anda masih bersama kami di Halo Palembang, masih dengan kedua narasumber kita pada hari ini yang memang sangat memiliki hobi yang ataupun passion di jahit menjahit ya. Iya, betul. Jangan lupa kalau dulu bendera itu yang jahitnya Bu Fatmawati. Iya. Jadi memang jahit itu pun punya sejarah loh. Benar. Jadi dari zaman dahulu kala ya. Dan Boleh. kita bakal lanjut lagi pemirsa Pal TV ya, Cek Maruli dan Bu Gita, Bu Berlina, untuk dari Sriwijaya Sewing Sewing Crafter ini. Nah, kita penasaran ya Cek Maruli, dari tadi kita membahas dari awal mula komunitas ini. Nah, untuk hasilnya mungkin Bu, ini sudah ada di depan kita Bu ya. Iya. Ini ada apa Bu Gita? Mungkin Bu Berlina. Ini tas sama dompet gitu ya, semuanya kita pakai kain dari Sumsel, pastel Sumsel. Pastel Sumsel gue. Ini seperti ini kan dari namanya kain blongsong. Blongsong? Blongsong ya, ini blongsong abstrak. Ini juga blongsong. Boleh diambil Ini aja jemputan. nggak apa-apa Ya, juga. seperti ini contohnya, ini kan tenun Oh, blongsong. oke. Ini dari Tuan Kentang. Oh, Pengrajin di dari Tuan Tuan Kentang Kentang. ya? Heeh. Ini namanya blongket karena ada benang emasnya. Ada seperti yang Blongsong dan songket. seperti songket ya. Digabung sama ada limarnya, motif limarnya. Nah, ini kita pakai ini, terus juga jemputan, ada juga yang jemputan pewarna alam. Itu biasanya dari getah gambir, getah secang, pewarna alam itu. Terus ada juga songket, cuman saya nggak bikin. Dari kain songketnya sendiri juga ada. Itu biasanya untuk tas pesta. Ini Iya, juga salah tas satunya pesta. itu juga ya Bu, untuk pesta. Untuk tas pesta ini. Oke. Kalau untuk kisaran harganya Bu, mulai dari berapa sampai berapa? Harga biasa kita mulai dari 100 ribuan ya, Oh, 100 sampai ribuan ya? 500. Masih di bawah Sesuai sejuta lah pokoknya. Masih Sesuai. di bawah sejuta. Kamera udah sejauh-jauh. Iya, iya. Jadi kita memanfaatkan lokal juga ya. Iya. Semua ini kan Lokal brand. kainnya khas dari sini, Iya. Palembang Dan sini. ini emang homemade ya Bu ya? Iya. Tas secantik itu loh, Luar Cek biasa ya, Maruli. rapi ya. Paling kita Bagus. frame-nya aja ini kita yang beli dari Jawa, Iya. kan memang Oh, nggak iya. ada di sini. Iya. Tapi semuanya kita bikin bahan-bahannya dari sini, dari Palembang. Kalau untuk proses pembuatannya Bu, kira-kira itu Berapa berapa lama Bu? Biasanya kalau untuk proses bikinnya sendiri sekitar 1-2 hari. Oh, 1-2 hari ya? Cuman kan kita ada mendatangkan bahan beberapa dari Jawa. Nah, itu butuh waktu pengiriman ke sini kan. Ya. Jadi biasanya kita kalau proses pre-order itu 7 hari sampai 10 hari. Oke, jadi bisa para klien-klien juga bisa custom berarti Bu? Bisa custom. Justru Sesuai dengan keinginan. mereka biasanya kalau ada mau pesta, saya butuh punya kain, atau mereka punya kain sisa untuk baju. Oh iya. Ini saya kirim Jadi kain bisa untuk juga itu, Bu, ya? bisa nanti jadi seragaman. Oh, seragam sama baju. iya. Bisa gitu juga. Biasa. Kalau untuk produksinya Bu, itu satu tas atau langsung beberapa Bu untuk modelnya? Tergantung, misalnya kalau kita beli kan 1 lembar kain ya, 1 lembar kain jadiin beberapa tas kalian kalau untuk stok. Oh iya. Atau kalau misalnya untuk custom dia cuma pesen 1, sisanya kita bikin stok gitu. Kira-kira untuk stoknya apakah memang sesuai dengan bahannya baik? Sesuai atau bahannya. ada kuantitinya ya Bu? Enggak, kita Nggak ada target kuantitas. kuantiti. Berarti kita Sesuai anggap bahan. semua kualitasnya sama, Bu ya? Sesuai bahan yang ada, atau kita punya konsep apa, misalnya bulan ini mau ngeluarin konsep warna atau bentuk, nanti kainnya dicari yang sesuai. Oke, jadi tidak kalah Ya, ini ya dengan brand-brand luar negeri ya. benar. Iya, ini setiap Masih mencoba juga belajar. jadi bisa menyesuaikan momen Bu ya, momen Iya. apa kita ngeluarin produk apa Iya, gitu bisa ya, gitu. menyesuaikan. Benar. Kalau untuk brandnya Bu, ini kalau dilihat ada Cita Gitaris. Gita Rizka, Iya, Bu, ya? memang tadi kan Sriwijaya Sewing Crafter ini mereka punya masing-masing Brand ya, masing-masing. brand masing-masing. Ini Mbak Berlina Kalau juga. ya, Ibu namanya Berlina ada Repan Krab. Reapan. Berarti Oke. yang dijahit apakah tas juga Ibu Berlina Iya. atau tas juga ya? Atau ada produksi yang lain? Ya, kria dengan passion. Kria. Oh, fashion ya. Berarti termasuk baju juga ya, Bu ya? Oke. Mungkin yang dipakai juga nih, Bu ya. Iya. Jadi Dari buatan tangan sendiri Bu ya? buat tangan sendiri. Dari mola, motong, jahit. Oh, karena kita tahu cutting-cutting yang memang sesuai dengan kita Bu ya? Iya, benar. pola ya sesuai Yang dengan cocok ya? ukuran badan Siap. kita. Oke. Bu, selain tasnya Bu, produk lain dari Sriwijaya Sewing
crafter ini? Apa saja? Ada home living. Ada member kita yang bikin home living seperti sarung bantal, ada. Oh iya. Kulit sarung bantal, taplak meja sampai ke tanjak juga ada. Oh, tanjak Oh juga? tanjak. Nah, juga. karena itu kan perlu biasanya ya untuk kita nyambut tamu dari dinas itu, mereka minta tanjak, jadi kita bikinin tanjak. Oh bisa custom juga Bu ya, sesuai yang memang dibutuhkan ya. Seragaman itu bisa. Terus ada juga member yang punya keahlian patchwork. Patchwork itu menyatukan kain-kain perca kecil, Oh iya. jadi bentuk, misalnya bentuk rumah, membentuk binatang, kucing gitu juga bisa. Selain patchwork itu ada satu lagi apa ya namanya? Quilting. Quilting itu jadi seperti itu Mbak, ada kayak selimut yang pakai busa dijahit lagi kayak hasil kerajinan orang-orang Jepang itu. Nah, jadi memang kalau untuk keahlian ini macam-macam ya Bu ya. Nah, tapi kalau kan tadi memang ada teknik-teknik tertentu yang kayak quilting tadi yang Ibu Berlina ya. Nah, kalau untuk dari keahlian ini deh Bu, itu apakah memang dilatih dari mungkin ada workshop atau latihan sebagainya, itu kayak mana Bu Berlina? Untuk yang Untuk Mereka ada bisa pelatihannya. Ada pelatihannya memang Jadi Bu ya. si orang itu memang ikut belajar khusus mungkin kalau nggak salah di Jakarta. Oke. Ada juga yang belajar otodidak Mas dari majalah-majalah luar. Biasanya kita baik. belajar. Kalau support dari pemerintah daerah sampai dengan saat ini Banyak ya, alhamdulillah. Dari berapa? 2017 ya. Iya. Kita kerjasama dengan dinas dinas perindustrian. perindustrian Dinas provinsi, perindustrian. dinas koperasi provinsi juga kota masing-masing ada. Kita dibina pertama sekali bikin NIB. Itu yang dasar untuk ibu-ibu ini bisa berusaha mandiri. Dari NIB nanti dibimbing lagi, kita punya HKI, punya NPWP, ada juga kalau yang bisnis kuliner itu halal ya, sertifikasi halal. PIRT, BP, POM lah, apalah segala macam. Segala macam itu semuanya dibina oleh dinas perindustrian. Juga mereka sering ngadain pelatihan supaya meningkatkan skill semacam itu tadi digital, terus selain digital juga ini pelatihan keuangan biasanya ibu-ibu untuk mengelola keuangan bisnis. Oke, itu dari pemerintah. Kalau dari perusahaan-perusahaan Bu, mungkin BUMN? Ada BUMN juga banyak, tapi biasanya untuk masuk BUMN ini mereka mengkurasi masing-masing brand. Oke. Nanti dari yang lolos kurasi ikut pelatihan-pelatihan yang diadakan. Kita ada yang sudah lolos di Bank Indonesia, di PT Pusri, PT PLN, terus DJKPN ya, terus sama Pertamina. Oh, jadi memang sudah luar biasa Bu ya. Banyak, Kalau dari support pemerintah daerah juga sudah bisa dikatakan memang ambil andil Bu ya dari produk-produk kita. Jadi kolaboratif juga Bu ya Iya. Kolaboratif. BUMN. Nah Bu Gita dan juga Ibu Berlina, apakah untuk dari komunitas ini mungkin ada menyelenggarakan acara untuk pameran lah mungkin? Ya, Bu, expo. Expo Mungkin lah. Atau mungkin juga ikut expo kemarin di Sumsel jadi berapa kali? ajang promosi yang sudah dilakukan. Ada. Nah, itu apa Ibu? Mungkin Bu Berlina? Kalau yang berkesinambungan tuh mereka di kawan-kawan yang sudah ikut kurasi itu di Kria Sriwijaya. Oh, di Kria Sriwijaya. Berarti ada brand kita Bu ya? Iya, Ada banyak, teman-teman ya? Banyak. Itu. Kita dari member SSC banyak yang dibina tuh oleh Dekranasda Dekranasda Provinsi, Provinsi. gedungnya di Kria Sriwijaya. Itu memang kita naruh di sana. Oh. Terus kalau event-event occasional itu ngikut dari acara dinas itu setiap bulan ada. Ada Bu ya? Ada, pasti ada. Jadi memang aktif ini ya? Iya. Kalau setiap minggunya Bu ada latihan Atau memang ada waktu tertentu? Sebulan sekali. Sebulan sekali ya? Sebulan sekali. Ada latihan bareng kita istilahnya. Latihan bareng ya Bu ya? Jadi member inilah kita yang siapa yang bisa ngajarin ini, dia ngajarin ke member sharing lain. ya? Saling sharing. Jadi dapat ilmu baru ya Bu ya? Tiap Dari member bulan ya, ada ilmu masing-masing. baru. Karena setiap member itu punya keahlian masing-masing nih. Iya, benar. Ada yang memang jago di menjahit ini, ada Ibu ternyata punya lebih ke Bener, fashion. baju ya. Nah, mungkin yang bapak-bapak tadi kan ada bapak. Ada yang ngomong apa Ibu ya? Itu apa Bu? Yang bapak-bapak ini dia bikin menjahit dari kulit. Jadi oke. nanti rencana baru bulan depan ya. Iya.
kita mau bikin semacam dompet kulit gitu, tapi jahit yang tangan aja. Oh. Karena kalau kulit kan mesinnya khusus ya, beda. Jadi kita Yang kecil-kecil kecil-kecil dulu. aja, yang penting tahu tekniknya menjahit kulit itu seperti apa. Nggak langsung dijahit gitu, Mas. Jadi ada alatnya lagi untuk membantu. Berarti semakin banyak brand yang akan kita produk ya Bu ya, menghasilkan ya. Bu, tadi sudah kita bahas sampai ke Cina Bu ya. Banyak, Bu, ya. Mungkin boleh diceritakan Bu? Ya, itu kalau untuk yang sampai ikut pameran ke luar negeri, biasanya kita mengikuti kurasi dari BUMN atau dari dinas. Nanti itu dikurasi oleh pemerintah pusat. Yang kemarin alhamdulillah kami dikasih kesempatan dari PT Pusri lolos ke China Expo di kota Nanning gitu ya. Ada dari member SSC ada 2 orang, saya sama Ajeng. Itu tasnya kita dipilih, itu mereka milih warna ya, warna yang meluas itu dari warna merah sama hijau Mas, khusus ke sana. Jadi di sebulan sebelumnya kita sudah prepare barang-barang, terus dikirim ke sama Pusri. Tapi kita nggak ikut, barangnya aja sih. Barangnya yang sudah kembali ke Cina Bu ya? Iya, barangnya dulu. Ini luar biasa ya, Raya. Ibu-ibunya belum ke Cina, barangnya udah ke Cina duluan. Cina, berarti udah go internasional. Go internasional berarti, bukan kaleng-kaleng lagi nih ya. Untuk barangnya itu memang dilombakan Bu dengan komunitas lainnya mungkin, atau ada standarnya lah Bu ya? Kita Enggak, hanya ngirim tes foto, dulu. kita ngirim Ngirim foto, foto. terus speknya, terus dijelasin juga konsep ini apa, konsep barangnya itu apa. Oke, berarti ada proses seleksi Bu ya? Iya. Seleksi. Berarti selektif yang dikirim. Selektif yang dikirim, berarti sudah termasuk barang-barang Iya, yang nanti setelah itu dari formnya itu lulus, baru barang kita kirim, barang barang jadinya. Oke, nah ini yang diceritakan Cak Maruli berarti memang dengan praktis itu make perfect. make perfect. Iya. Jadi memang kalau mau menghasilkan sesuatu yang membanggakan itu kita perlu latihan Bu ya? Latihan tiap hari. Latihan tiap hari? Tiap hari Bu ya? Jahitnya tiap hari. Jadi latihan yang diikuti ini banyak manfaatnya ya Bu ya? Iya, banyak Mungkin banget. bisa juga menginspirasi orang lain. Iya. Nah, tentunya kalau latihan berarti kita juga harus meluangkan waktu dong. Betul. Ya, meluangkan modal juga. Iya. Nah, tapi itu setiap bulan kan rutin berarti Bu Iya. ya? Untuk dari komunitasnya berarti kebersamaannya tinggi juga ya Bu? Iya. Nah itu ada mungkin rahasia juga ya? Biar Atau kebersamaannya mungkin setiap selalu bulan, berjalan. kita harus kumpul sambil ngebahas ini, atau memang Iya. ada kiat-kiat khusus Iya. dalam Iya, kelompok memang tersebut? memang tiap Karena- sebulan sekali ya. Solid ya Bu ya, menjaga Iya. kekompakan sebuah ini tuh luar biasa. Iya, Ya kita biar ketemu muka juga sih. Iya, Iya, lebih kepada Sebatas grup WA aja kan nggak keren dong. Ketemu di ini nggak kenal padahal satu grup kita. ternyata ada solusinya adalah Iya. kopdar Bu ya. iya. Ketemu langsung orangnya kan jadi kebacaan nih orangnya seperti apa. Oke, mungkin selama komunitas berjalan dari 2016 sampai dengan saat ini, ada mungkin beberapa hal yang cukup sempat menjadi hambatan. Banyak juga ya. Biasanya waktu kita awal-awal itu latihan barangnya 2 bulan sekali. Tapi kadang sempat juga vakum beberapa bulan karena Gara-gara masing-masing COVID. sibuk. Ya Gara-gara COVID juga. Biasanya waktu itu selain biasanya ada yang bekerja nih, member nggak semuanya ibu rumah tangga, ada yang bekerja kan orang-orangnya. Ada juga yang lebih ke masih punya anak kecil rata-rata. Masih punya anak kecil, jadi nggak bisa. Nggak bisa kopdar itu kan, waktunya. gitu. Lebih ke waktu berarti. Iya. Harus punya waktu yang ini Bu ya, bisa disisihkan, bukan disisakan. Iya. Benar juga. Nah, jadi kalau misalnya nih sewaktu-waktu tidak bisa ya Bu ya, itu apakah ada solusi mungkin kayak workshop, mungkin Zoom juga mungkin ya Bu? Iya. Jadi lebih manfaat Lebih kita. inilah, lebih Atau mungkin fleksibel. ada info-info di WA, WhatsApp. atau- Oh iya. Oh, di WhatsApp Iya. biasanya. Berarti tetap Iya. komunikasi aktif Bu ya antar Aktif. grup ya? Tiap Oh. hari. Bu, Ibu, ada ini yang produk baru. Ada teknik baru. Bener. Ya pemirsa, kita masih bakal berbincang-bincang dengan kedua narasumber kita yang super seru hari ini ya. Iya. Kita banyak membahas mengenai produk-produk dari Sumatera Selatan, memang hasil dari handmade dari ibu-ibu luar biasa. Ini kita bakal kembali lagi setelah pesan berikut ini. Tetaplah di Halo Palembang.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Palembang. Kita bakal lanjut lagi dengan Ibu Gita dan Ibu Berlina ya, terkait Sriwijaya Saving Crafter. Mungkin dari pemirsa Pal TV kan Cik Namira juga berminat nih, pengen menjahit ya. Balik langsung beli mesin jahit. Langsung beli mesin jahit dulu ya. Nah mungkin ada juga pemirsa Pal TV yang berminat nih, Ibu, untuk ikut join atau berpartisipasi di komunitas ini. Itu mana Bu caranya? Mungkin Ibu Berlina boleh. Iya, kebetulan saya sekretaris, saya yang mengurusi keluar masuknya anggota ya. Jadi kita untuk penerimaan tuh bulan Agustus sampai Oktober. Ya syaratnya sih harus bisa jahit ya. Dan punya mesin jahit. Terus usia juga kita nggak ada batasan. Laki-laki dan perempuan boleh. Boleh ya. Iya. Jadi memang terbuka untuk umum. Iya. Umum. Asal punya mesin jahit, bisa jahit, punya basic menjahit. Iya. Karena di sini tidak mengajari menjahit. Udah langsung gas. Tapi kalau untuk brand tersendiri Bu, misalnya minimal sudah ada brand atau enggak? Ya? Dari nol pun yang penting dia bisa jahit aja. Jadi memang ini terkhusus untuk para pemirsa yang bisa dan punya hobi menjahit ya. Tapi menjahitnya kerajinan. Bukan jahit baju. Itu beda lagi namanya. Beda lagi. Oke, Ibu mungkin sosial media dari Sriwijaya. Sosial media kita ada di Facebook Sriwijaya Saving Crafter, terus juga Instagram Sriwijaya _, Sriwijaya Saving _crafter. Kalau dari ibu-ibu sendiri pasti punya brand masing-masing dong? Iya. Boleh dong dipromosiin ya. Kalau saya di Instagramnya Gitariska. Iya, Gitariska ya. Gitariska. Yang biasanya itu memproduksi apa? Mungkin boleh disebutkan lagi, ya Bu? di situ saya posting untuk hasil karya tas yang sudah jadi atau yang sesuai pesanan orang, dan juga stok itu aja sih. Sama kegiatan-kegiatan. Ya? Kegiatan-kegiatan. Ibu Berli? Sama sih. Sama ya? Instagramnya kebetulan saya pakai nama saya sendiri, terus belakangnya _ baru nama brand Berlin Repan _Repan. Berlin Repan _Repan Bu ya. Iya. Nah, itu sama produknya juga tas sama dan beberapa ini lagi. Ada beberapa terus kegiatan yang dilaksanain SSC gitu. Oke. Ini luar biasa ya. Ini ajang promosi loh langsung. Kalau untuk kebetulan untuk di Instagramnya Sriwijaya Saving Crafter, kita sampai dengan tanggal 20 ini sedang menggalang donasi untuk Palestina. Jadi ibu-ibu ini bikin tas khusus untuk dijual yang hasilnya 100% didonasikan. Alhamdulillah udah 2 hari nih kita jalan sudah kumpul 4 jutaan. Sampai kapan Bu? Tanggal 20. Sampai tanggal 20 November ini. Jadi yang mau boleh ke Instagramnya kami, dicek aja terus DM ke kami. Ini bisa dimanfaatkan untuk pemirsa Pal TV ya yang mau donasi untuk Palestina ya, saudara-saudara kita. Boleh langsung, mungkin caranya dengan belanja tas yang ada di Instagram Sriwijaya Saving Crafter, dan 100% Bu ya? 100% 100% dana dari penjualan tersebut langsung akan didonasikan melalui nanti kita ke kitabisa.com. Kitabisa.com. Nah, ini berarti sudah punya yang terpercaya ya? Iya, benar. Platformnya sudah terpercaya. Username-nya Bu boleh disebutkan? Instagramnya di Sriwijaya _saving _crafter. Oke. Jadi silakan pemirsa, silakan diborong tasnya. Karena ini ada beberapa produk yang memang untuk didonasikan ya Bu ya? Iya, luar biasa. Sampai saat ini Bu, nah kita ngomong-ngomong masalah project lagi. Nilai project terbanyak yang pernah Ibu terima dari Bu Gita? Saya souvenir perusahaan. Ada 400-500 pieces dalam waktu 1 bulan kurang. Siang malam berarti kerjanya. Pagi sarapan ngerjain, makan siang ngerjain lagi ya. Jadi homemade juga ya Bu ya? Homemade juga? Iya, sempat nggak tidur berapa hari. Kalau untuk Ibu Berlina? Saya bikin blazer SMA sama SMK. Jadi itu ratusan ya berarti ya Bu? Enggak. Siswanya? Gurunya.
20-an ya berarti. Ini luar Bu, biasa ya, Iya. proyek Ibu ini sudah pernah memegang proyek yang luar biasa ya. Benar ya. Itu Bu, kalau untuk proyek mungkin ada sebagian pemirsa Pak TV yang nonton yang mungkin punya sudah minat ataupun sudah menjahit atau juga sudah menyelami ya Bu ya. Tapi mungkin terkendala belum adanya rekan bisnis atau mungkin belum terlihat lah Bu ibaratnya. Nah, mungkin dari Ibu Berlina terlebih dahulu itu ada rahasia atau kiat-kiat ya Bu, bisa di-sharing juga sama pemirsa PAL TV. Gimana caranya biar kolaboratif lah ya, biar cara membangun branding seperti itu lah Bu. Ya awalnya menawarkan ya. Ya, promosi pasti Bu ya. Iya, yang pasti kita bawa contoh barang lah ibaratnya ya. Jadi biar dia bisa lihat hasil jahitan kita, produknya seperti apa, jadi dia bisa apa namanya? Tertarik akhirnya. Ya tertarik lah gitu untuk. Kalau dari Ibu Gita sendiri? Kalau menurut saya cara yang paling efektif itu kita gabung di komunitas. Gabung di komunitas. Dari gabung di komunitas itu akan lebih gampang kita punya channel ke perusahaan besar, ke dinas. Nanti kan dari sana itu banyak disalurkan lewat acara pelatihan, acara ikut pameran. Nanti dari pameran itu kan mereka bisa ngelihat hasil karya kita sendiri. Dari sana promosi itu lebih luas ininya. Lebih luas jangkauannya. Ada jalan banyak lagi ternyata. Iya, banyak jalan terbuka lagi ya kalau selain kita kita gabung di bikin komunitas ya. sosial media sendiri ya. Oke. Nah, kalau untuk dari sisi produknya Bu, apakah memang dari Ibu Gita ini mempengaruhi Bu? Karena kan perkembangan teknologi, perkembangan zaman, belum kita juga banyak saingan ya Bu ya, bukan dari lokal, dari brand luar pun juga. Itu bagaimana Bu cara Ibu menghadapinya, menyesuaikan? Yang pertama kita tetap harus update ya sama tren fashion yang sekarang ini termasuk, jadi kita harus terus perhatiin yang jadi tren sekarang ini apa tas kecil, apa tas gede, casual, apa pesta. Nah itu kita bisa aplikasikan sama kain-kain yang ada kita punya. Itu aja. Kalau kita update, insya Allah orang kan selalu nanya, Mbak apalagi nih yang baru, gitu. Jadi kuncinya adalah up to date. Up to date ya Bu ya, up to date karena memang kalau kita lihat pun ini produk-produknya tas-tas modern. Iya benar. Tas modern tapi memang bahannya adalah bahan kain-kain dari Sumatera Selatan. Iya. Gitu, ya. Dan juga produknya ini bisa digunain, ini cowok bisa ya? Generally ya? Karena kayak dompet. Gini ya? Bisa ya. Nanti dibikin model lebih cowok. Ya ini luar biasa kalau kita lihat produk-produknya loh Nabila. Jadi teman-teman milenial, kaum milenial, teman-teman yang mau kerja di startup gitu, itu cocok loh ternyata bagi ini. Cocok, bener. Bisa masuk segalanya ini. Besar juga kapasitasnya Bu ya? Iya, ternyata banyak model yang memang menyesuaikan dengan anak-anak muda juga Bu ya? Luar biasa, modern jadi. Kalau untuk peminatnya Bu, apakah banyak dari kalangan anak muda atau juga mungkin kalangan yang lain? Kalau saya itu tuh targetnya sekitar umur 35 sampai 45. Oke, pasar target saya sudah segitu. Untuk yang ke bawah hanya nggak banyak. Beberapa mungkin. Beberapa. Oke. Sama Bang, berarti dengan Ibu Berli juga sama teman-teman. Iya. Pasarnya sama, memang menyesuaikan Bu ya. Iya. Jadi dengan komunitas ini ternyata banyak akhirnya mendapatkan insight yang luar biasa Bu ya. Nah, harapan ke depan dengan adanya komunitas dari Sriwijaya Saving Crafter dari Bu Gita. Harapan kami semua sih yang bergabung dengan kami ini bisa meningkatkan skillnya. Sehingga dia bisa mandiri secara usaha, juga pastinya untuk meningkatkan perekonomian rumah tangga masing-masing, juga lokalnya. Maksudnya lokal itu kalau kita sudah punya usaha, otomatis kita kan akan merekrut orang-orang sekitar atau tenaga-tenaga lokal itu buka usaha baru ya. Jadi bisa membuka lapangan kerja baru intinya. Intinya adalah membuka lapangan kerja baru karena kalau jadi bos tuh kita sendiri yang ngatur. Iya. Kalau Ibu Berli? Sama sih. Iya. Mungkin himbauannya mungkin untuk anak-anak muda yang mungkin belum sadar ternyata kamu punya passion menjahit gitu ya. Mungkin dikenalin lagi kali ya, kalau orang tua kita dulu tuh menanamkan walaupun sekedar jahit bolong baju tapi bisa menjahit gitu.
Jadi kesadaran lah Bu ya. Iya. Lebih di-update skill menjahit coba ya. Coba siapa tahu seneng gitu ya. Benar. Jadi kalau belum kita coba udah akan tahu ya, Cak. Mungkin ada lagi harapan untuk support dari pemerintah lebih? Ya, kita mengharapkan pemerintah juga bisa lebih ada atensinya kepada pengrajin-pengrajin kecil, mulai dari kain, terus juga pengrajin penjahitnya juga lebih diangkat untuk maju sama-sama gitu loh, karena ternyata masih banyak yang pengrajin kainnya itu belum tersentuh sama program-programnya pemerintah. Oke, jadi memang kita bersama mengharapkan support UMKM ya. Iya. Karena usaha yang memang UMKM yang ada di Sumatera Selatan kita harapkan untuk dapat lebih keahlian pengrajin kainnya itu tuh banyak terputus. Ya. Mungkin karena beberapa hal ya seperti itu ya. Iya. Baik, oke. Terima kasih buat waktunya hari ini Bu Berli, Bu Gita. Ya, luar biasa pemirsa PAL TV, kita sudah membahas mengenai salah satu produk unggulan lah ya, bisa dikatakan di Sumatera Selatan memang terupdate dan juga up to date sampai dengan juga menyesuaikan dengan model-model yang modern. Ya? Betul. Jadi Amira, nanti kita juga bakal membahas esok hari ya. Jumpa lagi dan tetap pemirsa PAL TV saksikan Halo Palembang setiap hari hanya di PAL TV. Memang punya kita, dan akhir kata aku Cek Ruli dan juga aku Cek Amira. Makasih atas kebersamaan Anda. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat berakhir.